Salam, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan menyertai kita semua. Saat ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan, dan saat ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar, untuk menjadi pribadi yang cerdik mempergunakan waktu. Mengapa? Karena hari-hari ini adalah waktu-waktu yang begitu sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita semua, tidak hanya kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, tetapi juga kepada jemaat-jemaat Tuhan. Karena apa? Karena hari-hari ini hanya orang-orang yang cerdik mempergunakan waktu yang dia bisa menikmati betapa luar biasanya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mengapa saya memakai kata cerdik mempergunakan waktu? Karena ada beberapa hal yang kita boleh pelajari dari setiap perkataan Yesus yang selalu berbicara, dan itu kata-kata yang disampaikan kepada khalayak ramai secara umum. Maka kata cerdik ini selalu mengacu kepada khalayak ramai ataupun secara luas orang-orang yang tidak terbatas oleh status maupun tidak terbatas dalam banyak hal pengetahuan. Tetapi saya tidak memakai kata bijak mempergunakan waktu, tetapi saya lebih cenderung mempergunakan kata cerdik. Dan sekali perkataan Yesus yang kita ingat yaitu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan hari ini kita akan coba lihat bagaimana Tuhan rindu melalui kebenaran firman Tuhan kita menjadi pribadi yang cerdik mempergunakan waktu. Kita akan lihat di dalam suratan 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan firman Tuhan yang sangat luar biasa ini sehingga kita menjadi pribadi yang cerdik mempergunakan waktu. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan. Dari suratan Petrus ini, saya akan coba bagaimana mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang cerdik mempergunakan waktu. Ada satu pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Pertanyaan ini sederhana. Menurut kita semua, menurut saudara, waktu yang mengejar kita atau kita yang mengejar waktu? Kalau kita menjadi pribadi yang cerdik, maka kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Dalam hidup kita, bukan waktu yang kita kejar. Bukan kita yang ngejar waktu, tetapi waktulah sebenarnya yang mengejar kita. Kita terkadang lupa umur sampai kita bisa lupa. Apapun, kalau kita sudah mengejar sesuatu, kita bisa menjadi pribadi yang lupa.
Tetapi kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita menjadi cerdik mempergunakan waktu. Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Dan 3 hal inilah yang tidak pernah terulang di dalam setiap kehidupan kita manusia. Yang pertama, yang tidak pernah terulang dalam kehidupan kita manusia adalah, yaitu kesempatan. Kita ada banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan yang indah. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang kesempatan itu tidak kita pergunakan dengan baik. Sehingga seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang dia berbicara begini. Seandainya aku dulu bisa mempergunakan kesempatan dengan baik, aku tidak seperti ini. Nasibku tidak seperti ini. Karirku tidak seperti ini. Rumah tanggaku tidak seperti ini. Kita tahu, orang-orang yang cerdik adalah orang-orang yang selalu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Karena apa? Karena kesempatan Tuhan izinkan itu datang menghampiri kita supaya kita merespon kesempatan itu dan mempergunakan kesempatan itu dengan baik, sehingga kita menjadi cerdik mempergunakan waktu. Nah ini, yang kedua, apa yang tidak pernah terulang dalam hidup kita, yaitu waktu. Waktu tidak pernah terulang dalam kehidupan kita. Kita sudah meninggalkan banyak waktu. Coba kita perhatikan berapa umur kita hari ini. Berapa banyak waktu-waktu yang sudah kita lewati di dalam umur kita. Ada banyak waktu-waktu begitu luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Melewati waktu-waktu yang sukar sulit. Tetapi Tuhan tolong kita bisa melewati waktu-waktu yang sukar sulit itu dengan waktu-waktu yang indah. Tetapi terkadang kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak orang di luar sana. Mereka tidak peduli dengan waktu yang Tuhan berikan. Mereka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Sehingga apa? Mereka lupa bahwa waktu yang Tuhan berikan itu untuk dipergunakan sebaik mungkin, sehingga hidup kita tidak akan pernah mengalami kesia-siaan. Kita perhatikan, orang yang cerdik, dia sangat tidak hanya menghargai waktu, tapi mempergunakan waktu dengan maksimal dalam hidupnya. Tetapi orang yang tidak cerdik, mereka akan menyia-nyiakan waktu dengan apa? Dengan kemalasan. Mereka menyia-nyiakan waktu dengan apa? Menunda-nunda waktu. Sebenarnya tidak ada orang malas. Tetapi ada banyak orang menjadi malas karena dia suka menunda-nunda waktu. Sehingga apa? Sehingga dia ketinggalan waktu. Yang seharusnya dia sudah mencapai sesuatu dalam hidupnya. Karena dia suka menunda-nunda waktu, maka semuanya menjadi tertunda. Jadi kalau saudara perhatikan di sekitar kita, ada satu lagu yang sangat sebetulnya tidak memberkati lagu ini, tetapi terkadang mengingatkan kepada kita. Lagu ini lagu tempo dulu. Lagu saya tidak tahu dibawakan oleh siapa ini. Dari seorang yang sangat galau hatinya. Karena mungkin kekasihnya sering menunda-nunda waktu. Dia nyanyi begini. Dia ungkapkan perasaannya lewat lagu. Mau dibawa kemana hubungan kita? Saudara, inilah orang yang suka menunda-nunda waktu, membuat galau orang lain. Orang yang suka menunda-nunda waktu, orang lain pun tidak mendapat kepastian. Kasihan ini. Saya kalau mendengar lagu ini kasihan yang nyanyi. Begitu galonya. Dan hari-hari ini, saya mau katakan, orang-orang yang suka menunda-nunda waktu, tidak mempergunakan waktu dengan baik, pasti hatinya galau.
Pasti hatinya tidak ada kepastian. Dan pada akhirnya penyesalan yang dia dapat. Dan yang ketiga, apa yang tidak pernah kembali dalam hidup kita? Hidup kita ini tidak pernah kembali lagi. Kita sedang berjalan dari waktu demi waktu. Kita berjalan melewati kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya, kita akan meraih betapa luar biasanya hidup kita di dalam Tuhan. Ada banyak hari-hari ini orang mengalami kesia-siaan. Dia mengejar sesuatu seakan-akan waktu dia yang punya. Seakan-akan dia yang mengatur waktu dalam hidupnya. Saya mau katakan, kalau saudara lakukan itu, saudara akan frustasi. Karena hari-hari ini, apa yang kau capai, apa yang kau dapat, kekayaan sebesar apapun, tidak akan pernah membuat diri kita menjadi tenang. Tetapi kita akan perhatikan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada saudara. Mengapa kita harus cerdik mempergunakan waktu? Yang pertama, ayat yang ke-7 berbicara tentang bagaimana waktu itu sudah dekat. Sehingga kita diajak untuk fokus. Mari yang pertama kita fokus. Waktunya nggak panjang lagi. Waktunya sudah dekat. Yang kedua, ayatnya yang ke-8 mengajak kita untuk kita kembali memiliki kasih yang mula-mula. Selain kita fokus bahwa kita harus mengerjakan sesuatu yang sangat bermanfaat dan penting, yang kedua kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang begitu luar biasa. Seperti orang yang baru kenal, yang namanya indahnya sebuah hubungan. Atau bahasa yang mudah dimengerti, pacaran. Orang kalau baru pacaran, saudara, dia tidak akan peduli apapun juga. Itulah kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, kiranya kasih mula-mula itu tetap kita pelihara dalam hidup kita. Yang ketiga, yaitu kita kembali fokus kepada hal-hal rohani. Rasul Petrus mengajak kita fokus kepada hal-hal rohani. Kalau hari-hari ini saudara mengejar Tuhan, kalau hari-hari ini saudara mengejar hal-hal rohani, mengejar hal-hal surgawi, saudara nggak akan kecewa. Karena bunyi firman Tuhan adalah, ketika kita mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita semua ingin Tuhan selalu menyertai kita. Sebab itu dahulukan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Akhir dari firman Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara. Orang yang cerdik mempergunakan waktu adalah orang yang tahu kapan saja, apapun juga bisa terjadi dalam hidupnya, tetapi dia selalu sadar. Dia menghargai waktu, dia menghargai kesempatan, dan dia menghargai hidupnya, dan dia selalu libatkan Tuhan. Tempatkan Tuhan menjadi skala prioritas di dalam hidupnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan renungan yang sangat singkat. Tetapi kami percaya pekerjaan Roh Kudus tidak pernah dibatasi oleh waktu. Dan hari ini, apapun yang terjadi di dalam setiap pendengar yang tengah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dia menjadi cerdik mempergunakan waktu dengan sangat baik di hadapan Tuhan. Dia cerdik mempergunakan waktu yang singkat ini dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat-sangat memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Meteraikan firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami selalu menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.